Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pertemuan yang pertama, kita saling mengenal terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kontrak belajar. Berikut profil singkat saya. Nama lengkap Mahfud Syawaludin. Lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 April 1991. Semasa kecil tinggal di Desa Gedung Cangkring, Kecamatan Japon, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Dusun Kawatan. Sejak kuliah, akhirnya lebih sering beraktivitas di Pasuruan. Sebelumnya lebih sering di Purwosari, tepatnya di Basecamp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Ngala. Sekarang berdomisili di Dusun Bunder, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Domisili tersebut adalah di daerah ibu saya. Untuk pekerjaan, selain menjadi dosen, juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pengabdian kepada Masyarakat, sekaligus mengelola jurnal maslahat milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITSNO Pasuruan. Selanjutnya, saya juga menjadi asisten ahli Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasuruan. Untuk pengalaman pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Gedung Cangkring, pendidikan menengah pertama dan menengah atas di SMP SMA Avicenna, S1 dan S2 ditempuh di Universitas Yudharta Pasuruan. Program studi S1-nya Pendidikan Agama Islam, untuk S2-nya Pendidikan Agama Islam Multikultural. Saya juga menjadi santri kalong di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Muta'alimat Gedung Cangkring dan Pondok Pesantren Ngala Purwosari. Santri kalong itu santri yang hanya belajar di pesantren tanpa bermukim di pesantren. Untuk aktivitas sosial saya, sebagaimana ketika menjadi mahasiswa, saya aktif di berbagai organisasi. Saat menjadi mahasiswa, saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terakhir, saya menjadi pengurus koordinator cabang PMII Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2018. Nah, saat ini saya menjadi sekretaris Lakpesdam. Lakpesdam itu adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama. Nah, saya di Lakpesdam PCNU Kabupaten Pasuruan untuk periode 2016-2021. Aktivitas di Lakpesdam hari ini sedang akan menulis, mengkampanyekan tentang perjuangan ulama Pasuruan dalam masa-masa kemerdekaan. Kemudian juga ingin menampilkan khazanah intelektual ulama dan pesantren Pasuruan. Saya juga menjadi koordinator komunitas Gitu Saja Kok Repot Gus Durian Pasuruan. Gus Durian Pasuruan ini adalah tempat berkumpulnya para pecinta, para anak-anak muda yang berkomitmen untuk meneruskan nilai-nilai keteladanan dan perjuangannya Gus Dur. Jadi melalui Gus Duran ini saya berinteraksi dengan anak-anak muda lintas agama,
lintas suku dan lintas organisasi Islam. Misalnya saya bersahabat dengan teman-teman Syiah, teman-teman Ahmadiyah. Kalau di lintas agama berteman dengan teman-teman atau saudara-saudara di Kristen, Protestan, di Katolik, di Konghucu, Hindu, dan sebagainya. Kemudian saya juga menjadi koordinator daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kabupaten Pasuruan. Lembaga ini adalah lembaga pemantau pemilu, jadi mengawasi jalannya pemilu, mengawasi persiapan pemilu yang dilakukan oleh KPU, mengawasi juga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Kemudian saya juga menjadi pimpinan redaksi nupasuruan.or.id. Nah, kalian bisa mengirim berita, opini, atau tulisan lainnya di NU Pasuruan, tidak apa-apa. Temanya tentu tentang aktivitas NU, kemudian aktivitas keagamaan, dan berbagai hal-hal yang relevan di Pasuruan. Kemudian pada tahun 2019 saya diminta menjadi anggota dari Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Pasuruan. Forum ini mengumpulkan berbagai etnis ya, masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Saya lihat ada perwakilan dari Papua, dari Sunda dan sebagainya yang sekarang menjadi warga atau masyarakat Pasuruan. Selain itu, saya juga menjadi pengurus DPD KNPI Kabupaten Pasuruan, menjadi relawan UNICEF, NU Peduli, dan sebelumnya juga menjadi pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur periode 2016-2018. Memang sejak menjadi mahasiswa, saya aktif di berbagai organisasi. Tentu itu membawa manfaat yang besar bagi kehidupan saya pribadi dalam rangka meningkatkan kapasitas, meningkatkan jaringan, dan meningkatkan pengalaman. Maka saya harap kalian semuanya ketika menjadi mahasiswa aktiflah di berbagai organisasi agar kalian punya banyak jaringan, lebih besar ya, lebih bisa meningkatkan kapasitasnya di luar kuliah. Selain saya berharap kalian aktif di berbagai organisasi, juga kalian harus belajar untuk menulis ya. Setidaknya saya sudah pernah menulis artikel, opini, puisi, berita news ya, dan autobiografi dan berbagai tulisan lainnya. Ini saya tampilkan saja beberapa tulisan di tahun 2020, kemudian tahun 2019, 2018, 2017, dan 2014. Tahun 2020, pada waktu ramai ada meme yang beredar tentang klepon itu bukan makanan syar'i. Saya akhirnya menulis ya tentang klepon dan pentingnya meningkatkan pemahaman fikih kita. Itu dimuat di arrahim.id. Ini website keislaman yang moderat. Teman-teman silakan baca-baca di arrahim.id ini. Tulisannya bagus-bagus. Pada tahun 2020 juga
artikel saya lolos di forum internasional yang acaranya di Aceh, dan sekarang sudah terbit di jurnal terakreditasi nasional, judulnya Multikultural Ukhuwah Konsep. Pada tahun 2019, PWNU Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Santri mengadakan sayembara tulisan, dan alhamdulillah saya mengirim tulisan berjudul Moderasi Beragama dalam Politik Kebangsaan Kiai Haji Muhammad Shaleh Bahruddin lolos dan dibukukan dalam buku Nasionalisme Santri. Pada tahun 2018, tulisan saya tentang PMII juga dimuat dalam buku Nyanyi Sunyi Kaum Pergerakan. Pada tahun 2017, saya bersama teman-teman menginisiasi untuk menyusun buku puisi tentang PMII yang akhirnya diberi judul buku Antologi Puisi Pergerakan Surokami PMII. Pada tahun 2014, 2 puisi saya juga dimuat di Jawa Pos Radar Bromo. Ya, teman-teman harus terus menulis ya, karena menulis itu menjadikan kita abadi, kan begitu. Ketika kita wafat, tulisan kita akan terus ada. Nah, tulisan itu pasti membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau menghubungi saya, bisa lewat nomor telepon berikut ini. Bisa via email juga. Saya juga punya akun media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Monggo kalian bisa follow, bisa subscribe, dan sebagainya. Nah, saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang kalian yang perlu memperkenalkan diri kalian. Nah, caranya bagaimana? Kalian buat konten ya yang berisi tentang, minimal ya, berisi tentang nama lengkap dan nama panggilan, kemudian alamat rumah. Formatnya bisa video atau foto. Nanti setelah selesai membuat kontennya, akan saya kirim link. Nanti konten itu bisa kalian upload. Catatannya, video atau foto belum pernah dipublish di media sosial. Nah, nanti video atau foto kalian akan saya rangkum, saya jadikan satu, dan akan saya publish di akun YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa melihat kumpulan mahasiswa yang belajar tentang Aswaja pada semester kali ini. Untuk kontrak belajar, saya hanya menulis 2 hal, yakni kita semuanya harus berkomunikasi dengan sopan, baik antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Selain itu, kita semuanya dalam belajar harus menghormati perbedaan pendapat. Tidak ada kebenaran mutlak yang dimiliki oleh manusia. Semuanya pendapat kita masih bisa salah, masih bisa tidak tepat, masih bisa lebih baik dari pendapat orang lain. Jadi 2 hal itu yang penting untuk kita lakukan. Untuk penilaian, ini sudah saya buatkan prosentasenya. Untuk kehadiran itu nilainya 10%.
Meski demikian, kehadiran ini sangat penting ya. Artinya 10% ini kalian harus mengikuti perkuliahan minimal 13 dari 16 pertemuan. Kalau bisa ya ikut 16 kali pertemuan. Kemudian tugas ini bobotnya 20%. Kemudian ada UTS 30%, ada UAS 40%. Nah, bisa saja nilai kalian di UTS, di UAS itu tidak terlalu bagus. Makanya satu-satunya yang bisa kalian lakukan adalah aktif hadir di pertemuan kuliah dan selalu mengumpulkan tugas. Topik-topik dalam mata kuliah Aswaja ada 9 topik ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang seputar sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita juga belajar tentang firqah, aliran, partai, kelompok dalam Islam yang sangat beragam. Kemudian kita juga khusus ya belajar sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Ini salah satu kelompok dalam Islam yang pro dengan kekerasan. Nah, kita perlu belajar agar kita bisa menghindari atau bersentuhan atau meniru kelompok-kelompok yang pro dengan kekerasan, padahal Islam itu sangat membenci, sangat menghindari yang namanya kekerasan. Kemudian kita juga belajar tentang Islam di Nusantara dan bagaimana dakwah Wali Songo. Selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah kelahiran dan pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa organisasi keagamaan di Indonesia yang mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, atau salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Nah, NU ini punya banyak kontribusi untuk Indonesia, maka ada nanti dibahas juga bagaimana perjuangan Nahdlatul Ulama untuk Indonesia. Selanjutnya kita juga membahas tentang tradisi Islam di Indonesia. Tradisi Islam di Indonesia ini tentu berbeda dengan tradisi-tradisi Islam di belahan dunia yang lain, seperti tahlilan, kemudian manakiban, dan berbagai tradisi lainnya itu yang khusus ada di Indonesia. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang Islam Nusantara ya. Bagaimana sebenarnya Islam Nusantara ini, karena banyak orang yang tidak paham tentang Islam Nusantara, tidak mengerti maksudnya Islam Nusantara. Selanjutnya kegiatan perkuliahan ini akan ditutup dengan kita membaca tentang Aswaja An-Nahdliyah. Artinya Aswaja yang digagas oleh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya akan dilakukan pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini berdasarkan penjabaran topik yang akan saya berikan. Setiap kelompok nanti akan membuat artikel dan presentasi. Setelah melakukan presentasi dan tanya jawab, saya akan memberikan catatan berdasarkan tugas dan presentasi yang dilakukan. Sekian, terima kasih.